Halo, aku Arini. Selamat datang di Arini Mereview Buku. Oke, baiklah, di video ini aku akan mereview sebuah buku dari seseorang penulis yang kalian gak asing lagi, apalagi mendengar musik ini. Yaps, Andrea Hirata. Ia merupakan salah satu seorang penulis dengan segudang prestasinya dan ia juga banyak memenangkan penghargaan. Ini dia penghargaannya. Bukunya yang berjudul Laskar Pelangi diterjemahkan ke dalam 40 bahasa asing, telah terbit 22 bahasa dan diedarkan lebih dari 130 negara. Buku yang aku review ini merupakan karya yang ke-11 dan novel yang ke-10. Memiliki judul Orang-orang Biasa atau bisa disebut dengan OOB. Oke, dimulai dari cover yang berwarna orange kombinasi coklat dan ada ilustrasi seseorang yang menggunakan topeng monyet. Topeng monyet ini ada kaitannya dengan isi cerita di dalamnya. Oke, masuk di bagian belakang, itu isi teksnya lebih mengenai sosok Andrea Hirata dan karya-karyanya. Kemudian masuk ke bagian dalam, di sini ada cover Laskar Pelangi. Dan kemudian aku dapat quotes yang berbunyi, harapan memaknai hidup manusia, ketidaksempurnaan melengkapinya. Oke, kita mulai sinopsisnya. Buku OOB ini secara keseluruhan sangat berbeda dengan novel-novel Andrea Hirata sebelumnya. Dalam novel ini bercerita sekelompok orang yang merencanakan aksi kejahatan atau kriminal. Sekelompok orang ini berisikan 10 orang yang menamai dirinya sebagai OOB. Adapun aksi yang menata belakangi kriminal ini tidak biasa, yang ada malah membuat mengelus dada. Dan ternyata tindakan kriminal yang mereka lakukan malah membuka kasus kriminal yang sebenarnya di kota tersebut, yang berarti mengaitkan pihak kepolisian untuk membuka kasus tersebut. Buku ini memiliki setting yang bernama Belantik. Lalu siapa saja sih tokoh-tokoh yang terlibat di dalam buku ini? Yang pertama, buku ini dibuka dengan dialog Inspektur Abdul Hozail dan polisi muda Siasen PRD. Terdapat 10 tokoh disebut sebagai OOB. 10 orang ini ketika masih sekolah dulu, mereka satu kelas dan kemudian sama-sama duduk di bangku paling belakang atau biasa disebut dengan penghuni belakang. Dan sama-sama memiliki ketidakberuntungan yang dimiliki masing-masing. Siapa menyangka 10 orang ini bertemu kembali dan merencanakan aksi kriminal dengan alasan yang miris, yang membuat mengelus dada seperti yang aku katakan tadi. Kemudian tokoh penting lainnya Aini, anak dari Dina. Berbeda dengan ibunya, ia semangat sekali dalam belajar dan akhirnya lulus di Universitas Kedokteran. Kemudian trio Bastaran dan duo Buron memiliki sifat serakah dan pembuli. Ibu Atika merupakan seorang direktur bank yang memiliki permasalahan rumah tangga. Yang selanjutnya, Guru Akhir yang merupakan guru kesenian yang mulai memudar semangatnya dalam berkesenian. Dan akhirnya 1000 topeng monyet sampai ke rumahnya dan mengembalikan semangatnya kembali. Kesemua tokoh yang aku sebutkan tadi saling berkesinambungan. Kemudian mengukur peristiwa dan konflik yang terjadi pada cerita buku ini. Dan beberapa tokoh menjadi pertanyaan sekaligus jawaban dari tokoh lainnya. Baik, ada beberapa poin yang ingin aku sampaikan dari buku novel ini. Yang pertama, novel ini merupakan wadah kritik masalah sosial yang dibungkus menjadi sebuah karya. Menurut aku itu sangat bagus sekali.
Kedua, novel ini memiliki tebal halaman 302 halaman yang padat akan pesan. Dan aku sangat suka sekali ending dari akhir cerita novel ini. Aku sangat merekomendasikan buku ini karena menurut aku banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dari isi cerita novel ini. Nah, untuk teman-teman yang mau order bukunya boleh langsung di lokasi toko buku terdekat teman-teman. Dan aku kasih nilai isi cerita buku ini 90/10.